Berbagai penemuan membuktikan bahwa keadaan bumi di masa lalu berbeda dari yang sekarang ini. Begitu juga makhluk hidup. Para ilmuwan sudah menemukan di berbagai tempat di mana fosil makhluk hidup yang berbeda jenis dari apa yang ada sekarang di bumi. Salah satunya yang menarik untuk dipelajari adalah dinosaurus. Nah, mengenai manusia raksasa, video sebelum ini sudah menjelaskan. Bagi yang belum mendengarkan video tersebut, linknya ada di description video ini. Di mana King James Version dan juga LAI menerjemahkan dengan giants, yaitu raksasa yang dalam bahasa Ibrani Nephilim atau orang-orang raksasa. Terjemahan ini tidak terlalu salah karena memang menunjukkan bahwa orang Nephilim itu mempunyai ukuran tubuh yang besar. Sebagai contoh, orang Enak pada zaman Musa dan juga raksasa Goliat pada zaman Daud. Nah, tentang dinosaurus, apakah benar memang ada dinosaurus di masa lalu? Kalau betul ada, mereka yang pernah menonton film Jurassic Park mungkin bertanya, apakah yang dilakukan dalam film benar pernah ada dahulu kala? Dengan struktur badan dinosaurus dan nama-nama dinosaurus dengan kekuatannya masing-masing? Dan apa pandangan para ilmuwan dan apa kata Alkitab tentang ini? Jangan kemana-mana, kita akan mengetahui jawabannya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebelum kita mengetahui jawabannya, kita pasti tahu bagaimana keadaan bumi sebelum air bah. Kita boleh lihat itu dalam Kejadian 6 ayat 13 dan 14. Di mana firman Tuhan katakan, "Berfirmanlah Allah kepadamu, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam." Dan kita tahu hujan perdana dalam sejarah dunia berlangsung selama 40 hari dan 40 malam. Itulah air bah yang meliputi bumi. Sekarang ini kita mengetahui bahwa hanya 3/10 bagian permukaan bumi yang terdiri dari daratan, sedangkan 7/10 bagian yang lain atau sebagian besar adalah lautan. Maka banyak penemuan fosil jenis pohon yang sudah punah ditemukan di berbagai daerah bumi. Dan banyak data yang membuktikan bahwa kualitas pohon tersebut melebihi kualitas pohon yang ada sekarang. Ellen G. White pada 1945 memberi komentar tentang pepohonan pada zaman pra-air bah. Dikatakan, sebelum air bah terdapat hutan yang amat lebat dengan pohon-pohon yang jauh lebih besar dari setiap pohon yang hidup sekarang ini. Serta memiliki kekuatan dari ketahanan yang luar biasa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan pada zaman pra-air bah jauh melebihi tumbuhan saat ini, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Bukan saja berlaku bagi hewan, tetapi tumbuhan juga. Nah, bagaimana pula dengan dinosaurus? Mitos tentang makhluk raksasa ini tersebar di berbagai daerah di dunia. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa mitos ini merupakan dongeng yang tak beralasan. Tetapi melalui penemuan sejumlah fosil hewan raksasa di Kanada dan Amerika dapat disimpulkan bahwa mitos ini mempunyai latar belakang historis yang jelas. Nah, maksud hewan raksasa adalah hewan yang berukuran lebih besar dari hewan-hewan yang ada sekarang. Dinosaurus pertama kali ditemukan di Inggris oleh Dr. Gideon Mendel pada tahun 1822, yaitu sebuah gigi raksasa ditemukan. Nah, kata dinosaurus ini sebenarnya diberikan oleh Sir Richard Owen pada tahun 1842. Itu diambil dari bahasa Yunani, dinos yang artinya hebat atau menakutkan, dan saurus berarti kadal atau biawak. Makhluk dinosaurus pertama yang diteliti paleontologis adalah Megalosaurus dan Iguanodon yang sebahagian tulang-tulangnya ditemukan awal abad ke-19 di Inggris. Bentuk tulang-tulangnya memberikan indikasi bahwa hewan ini merupakan reptilia besar yang tinggal di darat. Gigi Megalosaurus yang runcing dengan pinggiran yang bergerigi mengatakan hewan ini tergolong karnivora atau pemakan daging. Iguanodon diambil dari kata odon dalam bahasa Yunani yang berarti gigi. Adalah makhluk yang bentuk giginya menyerupai kadal iguana. Dapat mencapai panjang 9 meter dan berat 4,5 ton. Salah satu theropoda yang paling populer adalah Tyrannosaurus yang berarti tyrant lizard atau si kadal ganas. Karena tubuhnya yang besar dengan gigi dan kuku yang menyeramkan.
Para ilmuwan memberi nama Tyrannosaurus sebab mereka menganggap hewan sebesar itu menguasai hewan-hewan lainnya dan mampu membunuh hewan mana saja. Nama ilmiah untuk spesies dinosaurus ini adalah Tyrannosaurus rex. Nah, kalau mau bahas tentang dinosaurus ini sangat panjang. Banyak lagi ciri-ciri dinosaurus berdasarkan fosil yang ditemukan para ilmuwan. Ada fosil Prosauropoda, Sauropoda, Apatosaurus yang ditemukan pada tahun 1877 di Amerika Syarikat, Diplodocus, Stegosaurus, Ankylosaurus, Ornithopoda, Ceratopsians, dan beberapa lainnya. Nah, saudara-saudari, ternyata ada juga laporan tentang penemuan jejak kaki manusia raksasa sepanjang 38 cm di tepi sungai Paluxy, Texas. Jejak kaki seperti ini juga ditemukan di Arizona, California, New Mexico, dan beberapa tempat yang lain. Seorang ilmuwan bernama RV dalam bukunya pada tahun 1985 yang bertajuk The Bible and Science mengutip harian Sydney Morning Herald terbitan 21 November 1983 yang memuatkan satu berita menarik dari Uni Soviet tas tentang penemuan kurang lebih 1.500 jejak kaki dinosaurus di daerah Turkmenia. Di antara jejak tersebut terdapat juga jejak kaki manusia. Nah, hal ini berarti dinosaurus dan manusia telah eksis dalam zaman yang sama. Jadi semua penemuan itu tidak perlu diragukan lagi sebab benda temuannya tersimpan di berbagai museum Amerika Syarikat dan beberapa negara lainnya. Jadi melihat penemuan-penemuan fosil tersebut, pertanyaannya, apakah ada ayat Alkitab mengatakan tentang dinosaurus? Mari kita lihat. Tentang halnya manusia, Alkitab juga mengatakan di dalam Kejadian 6 ayat 4, firman Tuhan katakan, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, mengenai siapa anak-anak Allah dan siapa orang-orang raksasa, admin sudah pernah bahas di video sebelum ini, linknya ada di description video ini. Juga dalam Kejadian 1 ayat 21-25, firman Tuhan berkata, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberikan semuanya itu firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhi air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi jelas, penemuan makhluk raksasa tidak bertentangan dengan Alkitab, justru mengukuhkan dan membuktikan kebenaran wahyu ilahi. Bahkan kitab Ayub sendiri mengatakan tentang ciri-ciri binatang raksasa. Mari kita lihat dalam Ayub 40 ayat 15 hingga 20, kita boleh lihat dan baca di sana, dikatakan di sana, perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu, perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya, ia merenggangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan, tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Dalam terjemahan King James Version, kuda Nil adalah Behemoth. Nama ini adalah translation bahasa Ibrani yang artinya binatang raksasa seperti dinosaurus. Nampaknya kata ini digunakan sebagai jamak intensif yang merujuk kepada binatang raksasa. Namun sebilangan besar orang berpendapat ini merujuk kepada kuda Nil atau badak air, dan ada juga menyebut gajah, dan yang lain mengatakan beberapa spesies yang sudah pupus. Bahkan kalau kita terus baca sampai Ayub pasal 41 adalah mengenai buaya yang dalam terjemahan King James Version Leviathan, yang artinya monster laut, makhluk yang dilambangkan sebagai liar, garang, dan tidak dapat dikendalikan. Jadi sekarang kita mengerti di mana dalam ayat-ayat yang telah dipaparkan sebentar tadi, khususnya dalam kitab Ayub, di mana Tuhan menonjolkan kelemahan manusia yang dibandingkan dengan kekuatan binatang raksasa yang diciptakan Tuhan. Jadi Tuhan yang ciptakan binatang itu seperti juga Tuhan menciptakan manusia.
Jadi tentang binatang raksasa dan juga manusia raksasa dapat kita lihat ini tidak bertentangan. Alkitab sendiri mengukuhkan dan membuktikan kebenaran Allah. Ellen G. White dalam buku yang bertajuk Education halaman 129 menegaskan, adalah benar bahwa peninggalan di bumi memberi kesaksian akan eksistensi manusia, hewan, dan tanaman yang lebih besar dari yang pernah dikenal. Nah, apa penyebab utama kepunahan mereka? Apakah seperti dalam film yang kita lihat kemunculan tahi bintang atau meteor sehingga pupus raksasa binatang tersebut? Mari kita lihat. Dalam hal inilah terbukti bahwa wahyu Allah diperlukan untuk membuka tabir rahasia alam. Ellen G. White sekali lagi dalam bukunya pada 1945 menuliskan, ada golongan hewan raksasa yang dibinasakan pada saat air bah. Tuhan Allah mengetahui bahwa kekuatan manusia akan merosot sehingga makhluk raksasa tersebut tidak terkontrol lagi oleh manusia yang berdosa. Halaman 121. Bahkan tulang belulang manusia dan hewan ditemukan terkubur dalam tanah di pergunungan dan lembah, membuktikan bahwa manusia dan hewan berukuran raksasa pernah hidup di bumi. Halaman 92. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.